Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Masuk semua ya? Masuk. Oh, alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Agar kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari pembelajaran tadi. Tujuan kita pembelajaran kali ini adalah supaya pertama kita sebelumnya bersama-sama berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Anak-anak bisa melihat PowerPoint di layar ya? Bisa. Jadi kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Dan tujuan kita pembelajaran itu adalah agar meyakini kebenaran Nabi Harun alaihissalam, dapat meniru sikap sabar, sikap menolong, sikap berani dari Nabi Harun alaihissalam, dapat memahami kisah Nabi Harun alaihissalam, dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian tentang kisah Nabi Harun dan Nabi Musa itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat. Tahu kok saya. Surat apa tadi? Iya, Toha ayat 47. Nah, itu bisa dilihat. Sebelumnya, ini yang sudah bisa baca, silakan. Siapa ya? Safira. Ayat Al-Qur'annya. Atau bersama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasulah rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibahum qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man taba'al huda. Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti kerasulan kami dari Tuhan, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Dalam ayat lain juga dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Musa berdoa, ya Tuhan, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke rahmat-Mu, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Anak-anak bisa lihat, nah itu apa? Coba diamati tentang keberadaan kaum Nabi Harun yang menyembah apa? Anak sapi. Patung dari Anak sapi, Pak. emas berupa sapi. Jadi patung itu dibuat dari emas, patung sapi tapi disembah. Yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kemudian ada juga tayangan, bisa dilihat? Bisa, Pak. Itu adalah Ular saat, makan ular. iya, mukjizat Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular yang kecil, tukang sihir Fir'aun. Memakan ular. Kemudian ada lagi di mana dalam berdakwah Nabi Musa selalu ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam. Pada saat Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa membelah lautan menjadi jalan raya dengan tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Fir'aun dan tentaranya tenggelam ketika Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Harun selamat sampai daratan. Itu tadi Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa, sama-sama diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul kaum Bani Israel. Nabi Musa mengadu kepada Tuhannya tentang yang dialaminya karena Nabi Musa itu memiliki gangguan dalam lidahnya untuk berbicara, susah karena cacat ketika waktu bayi, Lidahnya kaku. Maka Nabi Musa mohon teman supaya ada yang mendampingi. Dikabulkan permohonan itu, maka saudaranya diangkat menjadi rasul dan nabi menemani Nabi Musa, yaitu Nabi Harun. Samiri yang ditinggal Nabi Musa ketika berkholwat menghadap Tuhannya di Bukit Turisin malah membujuk pengikut Nabi Musa untuk nyembah sapi yang dia buat, yaitu tadi patung sapi dari emas yang dibuat Samiri. Maka kaum Nabi Musa ketika ditinggal selama 40 hari itu tersesat menyembah sapi. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa itu adalah nabi yang selalu setia menemani dalam berdakwah. Dengan adanya juru bicara, penerjemah dari Nabi Musa tadi, yang dilakukan oleh Nabi Harun, maka Nabi Musa merasa tenang dalam berdakwah karena dapat menyampaikan apa pesan yang disampaikan melalui juru bicara saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Anak-anak, sebelumnya mari kita membaca sholawat supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nanti bersama-sama ya, ikuti ya. Ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Rasul. Sudah, oke, dan Nana, sholat bersama supaya apa tujuannya? Mendapat syafaat dari Rasulullah SAW karena mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai nabi dan gemar baca salawat perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita bisa melihat anak-anak tayangan tentang animasi kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nanti bisa dilihat, diamati. Bisa dilihat. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. "Dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Anak-anak tadi sudah melihat ya tayangan tadi. Dari tayangan itu dapat diambil pelajaran. Kira-kira apa yang Anda rasakan, yang anak-anak
rasakan dari tayangan tadi. Apa yang ingin kalian sampaikan? Pak mau tanya, Ya, silakan. bagaimana sifat Nabi Harun, Pak? Oh ya, anak-anak, Nabi Harun itu adalah nabi yang sabar, nabi yang santun, nabi yang selalu tabah dalam menghadapi ujian, nabi yang selalu setia menemani saudaranya dalam berdakwah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tidak berputus asa dan selalu berusaha untuk mengajak berdakwah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Bani Israel. Dari kisah tadi anak-anak bisa kalian diskusikan ya. Diskusikan, terus nanti kalian bacakan kesimpulan dari diskusi tadi. Bisa dipahami? Ya. Kira-kira nanti yang sudah selesai langsung tunjuk jari atau menyatakan kesediaannya. Sudah siap, Pak? Oke, sudah siap? David? Safira, coba silakan hasilnya tadi bagaimana kesimpulannya dari diskusi tadi, tolong dibaca hasilnya Safira biar temannya yang lain bisa mendengarkan. Ya, silakan dibacakan. Mana Safira? Malah hilang. Ada lagi yang lain, yuk yang sudah siap tadi coba Salsabila. Siap? Ya, coba silakan. Saya, Pak. Salsabila ya, coba Salsabila dulu. Baca hasil kesimpulan diskusi tadi, silakan. Kesimpulannya Nabi Harun adalah nabi yang sabar. Sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun tidak putus asa. Nabi Harun alaihissalam setia menemani Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam memiliki ucapan yang fasih. Iya. Beri tepuk tangan untuk Salsabila. Itu kesimpulan diskusi dari Salsabila dan teman-teman. Ada lagi yang lain? Leonel? Coba Kaisar, barangkali siap. Silakan Kaisar. Dibaca yang jelas ya. Kesimpulannya Nabi Harun tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun tidak mudah putus asa. Nabi Harun dan Musa menjadi rasul untuk Bani Israel. Ya, beri tepuk tangan. Nah. Ada lagi yang lain? David, siap? David, siap? Belum, Pak. Belum ya. Arli coba. Kesimpulan dari diskusi sampaikan. Belum. Oh, belum. Ya. Anak-anak, tadi dari pembelajaran tadi ada pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil hikmah. Apa kira-kira yang pertama? Nabi Harun, nabi yang Sabar. Nabi Harun selalu setia menemani Nabi Musa dalam berdakwah. Nabi Harun tidak berputus asa untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Harun bersabar dibuktikan ketika menghadapi ujian. Ketika itu Nabi Harun dimarahi, tidak putus asa. tidak putus asa, dimarahi saudaranya yaitu Nabi Musa. Ya, bahkan tarik jenggotnya sampai putus rambutnya berapa le. Ya, jenggotnya
putus, lepas. Karena emosi Nabi Musa tadi, umatnya yang murtad. Ditinggal 40 hari malah pada nyembah patung sapi. Nah, harusnya tidak boleh dilakukan. Itu Nabi Harun menyampaikan alasan dengan benar, jujur apa adanya. Akhirnya Nabi Musa mengakui kesalahannya dan mohon maaf, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca istighfar. Maka kita beristighfar untuk mohon ampun kepada Allah. Jikalau kita berbuat salah kepada sama orang teman, jangan segan-segan untuk meminta maaf, ya, dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Itu pelajaran yang ketiga. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Innal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya, itu istighfar, kita mohon ampun pada Allah, kita menyadari bahwa kita hamba yang banyak dosa, banyak salah, agar Allah mengampuni dosa kita. Amin Allahumma. Amin. Dari kesimpulan tadi, agar kita dapat mengamalkan dengan kita sehari-hari, dapat ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat, untuk anak soleh dan solehah, guna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Amin. Anak-anak, pelajaran melalui tayangan tadi, media review, media animasi, media PowerPoint, ada tampilan-tampilan gambar. Kira-kira bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran tadi? Menyenangkan atau mengaksikan atau bagaimana perasaannya? Menarik. Ya, tidak menarik, ya, tidak asik, menyenangkan, dan tidak jenuh untuk mengikuti pembelajaran. Untuk itu, anak-anak, karena waktu, maka nanti bisa mengerjakan untuk tugas. Nah, itu bisa di classroom ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dilihat mengapa Nabi Harun ditarik singgotnya oleh Nabi Musa. Bagaimana Nabi Harun dalam menghadapi kaumnya dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Baik. Akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir belajar, akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.